Hai Besti, hari ini aku bakal bikin studi vlog lagi. Tentunya di video kali ini aku bakal lebih jelasin gimana sih cara aku belajar untuk ujian. Stay tune terus ya. Pastinya aku sebagai mahasiswa semester 4 harus sudah bisa nemuin tuh cara belajar yang cocok untuk aku terapin. Dan di sini aku mau sharing dikit tips-tipsnya. Karena apa? Harapannya teman-teman jadi kebayang dan juga bisa nemuin cara belajar masing-masing. Oke, kita lanjut aja ke step yang pertama. Yang pertama, aku biasanya lihat dulu materi-materi apa yang harus aku kuasai. Biasanya materi-materi itu tertera di modul halaman paling depan. Ada tulisan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Kenapa sih kita harus tahu capaian pembelajaran mata kuliahnya? Karena di sini pasti akan sangat membantu kita dalam mengetahui materi-materi apa yang akan dikeluarkan dalam ujian besoknya. Step yang kedua, aku biasanya cari soal-soal cutting, karena menurut aku soal cutting itu benar-benar sangat penting, karena kita jadi punya gambaran tentang gimana sih soal-soal yang bakal keluar di ujian besok itu. Tapi ya teman-teman, memang nyari soal cutting itu gak mudah. Kita harus punya banyak relasi ke kakak tingkat atau ke teman-teman lainnya. Jadi kita harus pandai-pandai tuh bergaul biar kita dikasih soal ujian tahun lalu. Selanjutnya, step yang ketiga, aku selalu buka dan juga baca semua PPT yang diberikan oleh dosen. Namun, PPT ini gunanya hanya untuk ngelit aku agar aku ada gambaran tentang gimana sih mata kuliah yang dimaksud, gimana sih materi yang dimaksud, seperti itu. Jadi PPT dosen itu bukan dijadikan sebagai sumber belajar utama, namun cuma sebagai pengarah kita dalam mempelajari materi yang akan kita pelajari. Nah, untuk sumber utama belajar aku itu biasanya dari jurnal terbaru, pastinya jurnal yang valid, dan juga textbook. Di video ini aku lupa tunjukin kalau aku biasanya juga baca textbook. Jadi aku punya kumpulan textbook yang udah ada di satu G Drive kayak gitu. Dan biasanya textbook itu aku kumpulin per stase. Misalnya stase IKGM, stase ortodonti, stase konservasi gigi, dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke step yang keempat. Biasanya kalau aku udah baca semua PPT dosen, itu biasanya aku checklist atau kasih penanda menandakan bahwa aku udah baca materi itu di CPMK yang tadi ada di modul halaman depan. Nah, ini nih teman-teman, step yang menurut aku paling excited ketika aku belajar, yaitu step yang kelima.
Setelah aku udah baca semua PPT dan aku udah paham sama materi yang akan keluar di ujian, aku langsung aja kerjain soal-soal cutting itu tanpa buka sumber apapun, tanpa baca textbook, tanpa baca PPT. Jadi bener-bener purely aku kerjain sendirian, kayak seolah-olah tuh aku lagi ujian beneran, kayak gitu. Di sini tujuannya menurut aku bagus karena untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kita dan seberapa jauh kita paham tentang materi yang akan dikeluarkan di ujian besok. Anggapannya kalau misalnya sekarang aja udah bisa ngerjainnya, besok waktu ujian itu insya Allah 11-12 bakal bisa dan lancar. Lalu untuk step yang keenam, setelah selesai mengerjakan semua soal cutting, aku lanjut cross-check semua jawaban aku menggunakan PPT dokter atau sumber yang valid seperti jurnal dan juga textbook. Oke, kita lanjut ke step yang ke-8. Nah, gaya belajar itu kan macam-macam ya, ada visual, auditory, atau kinestetik. Nah, untuk aku sendiri, aku cenderung gaya belajar yang auditory, jadi aku jauh lebih paham ketika ada orang lain yang menjelaskan ke aku. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya baca aja itu aku masih kurang, aku masih belum paham gimana caranya aku bisa paham, itu aku cari sumber ke YouTube. Lanjut ke step yang ke-9. Aku tuh suka banget bikin kata-kata motivasi sebagai penyemangat aku dalam belajar. Jadi kayak aku suka bikin goals biar dalam belajar tuh aku punya sesuatu yang akan aku raih sehingga belajarnya itu jadi lebih semangat dan bertujuan ingin mencapai si goals tersebut. Dan pastinya ini kita sama, musuh terbesar kita dalam belajar itu adalah mengantuk. Jadi kalau misalnya aku udah ngerasa sedikit ngantuk atau capek, itu biasanya aku ngakalinya dengan cara aku taruh minuman yang manis atau enggak permen, coklat dan lain sebagainya biar aku melek lagi dan bisa semangat untuk belajar lagi. Tapi ya bestie, kalau misalnya udah ngerasa ngantuk berat, capek, gak mood, gak ada pelajaran yang bisa masuk ke otak, itu mending istirahat bentar atau enggak tiduran. Kalau aku biasanya nonton drakor cuma 1 episode doang. Nanti kalau misalnya matanya udah segar, udah mood lagi, barulah lanjut belajar. Jangan paksain belajar ketika kalian gak mood, itu saran aku sih, karena bakal sia-sia. Tapi sih bukan berarti kalian ngebiarin mood kalian itu berlama-lama dan bermalas-malas ya. Kalian juga harus cari gimana caranya agar mood kalian bisa balik. Kayak kalian cari mood booster kalian sendiri. Kalau ini itu gimana cara aku tulis catatan biar rapi dan juga paham dan mudah dicari. Kapan-kapan aku bakal share tipsnya. Udah deh, segini aja studi vlog kali ini. Semangat terus ya teman-teman belajarnya. See you in the next pretty days.